adalah kehidupan masyarakat Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang kurang sehat? Siapa? Mulgi kenapa? Sakit gigi. Ya, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, benar kan? Semangat ya Mulgi ya. Silakan dipimpin oleh Andika untuk berdoa. Sebelum belajar kali ini kita membaca dulu doa yang mulai. Sekarang absen dulu ya. Abi, Agian, sakit. Andika, Anita, Asep. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Kita belajar tentang materi apa? Betul. Minggu kemarin kita mempelajari bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial ada apa aja sih bentuknya? Perubahan besar, perubahan kecil, perubahan lambat, perubahan betul, perubahan cepat, perubahan yang dikehendaki, perubahan yang tidak dikehendaki. Kita akan mempelajari materi baru yaitu kearifan lokal. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, kalian harus bisa merumuskan pengertian kearifan lokal. Yang kedua, kalian harus bisa menguraikan ciri-ciri kearifan lokal. Yang ketiga, menguraikan fungsi kearifan lokal. Dan yang keempat, menelaah bentuk-bentuk kearifan lokal. Saya bahagia menyambut kehadiran Ibu dan Bapak di Pulau Bali. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu merasakan kearifan lokal dari Indonesia. Saya menyebutnya kehidupan berkelanjutan. Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya, yang memiliki keunikan tersendiri, syarat dengan filosofi dan nilai-nilai kehidupan. Musik tradisional yang menyambut Bapak dan Ibu adalah salah satu kesenian khas Bali. Alat yang bernama gamelan namanya rindu. Alat yang dimainkan terbuat dari bambu yang ramah lingkungan. Alunan Video tentang apa yang kalian tonton? Kita seolah Kearifan lokal di mana tadi ditayangkan kearifan lokal ketika kegiatan apa? kehidupan masyarakat Indonesia. G20. Betul. Apa sih dalam benak kalian kearifan lokal itu? Budaya, tradisi, apalagi adat. Tayangan video tadi ada bentuk kearifan lokal apa aja? Ada tarian daerah, kemudian batik, apalagi alat musik gamelan. Itu merupakan bentuk-bentuk dari kearifan lokal. Kalau di Kuningan ada kearifan lokal apa aja yang kalian tahu? Betul, tradisi Serentau. Lalu apa sih pengertian dari kearifan lokal, Restu? Suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Betul, itu pengertian kearifan lokal. Ciri-ciri kearifan lokal ada 4. Yang pertama ada apa? Mampu bertahan terhadap budaya luar. Memperkenalkan budaya kita kepada masyarakat luar. Ada contoh kearifan lokal. Yang pertama ada batik, ada wayang, kemudian ada tradisi Serentaun dan cagar budaya Paseban. Udah dibagi 5 kelompok kemarin kan? Sudah Ibu instruksikan juga kalian harus ngapain? Betul? Tuh. Sekarang Ibu akan bagi LKPD sesuai kelompoknya masing-masing dan Ibu minta kalian berkumpul dengan kelompoknya. Sudah dapat LKPD-nya masing-masing? Nah, kita kesepakatan dulu membuat
Infografisnya mau berapa menit? 30 menit, setuju? Oke, kita sebelumnya Ibu akan kasih tahu dulu ya. Kalian sudah memilih kearifan lokal yang ada di Kuningan? Sudah ketemu satu kearifan lokal? Sudah. Kemudian yang kedua, kalian harus diskusikan dengan anggota kelompok mengenai kearifan lokal yang kalian dapatkan. Ini tentang apa materinya? Sabtonan, Bu. Sabtonan atau apa tuh Sabtonan? Oh, panahan. Sok silakan dicari sejarah Sabtonan seperti apa, kemudian fungsinya apa, terus ciri-cirinya kalau ada apa, kemudian filosofinya apa. Yang masih bingung atau kesulitan tentang pembuatan infografis? Nah, kelompok 3 silakan maju duluan untuk presentasi ke depan. Setiap anggota kelompoknya juga harus menilai teman kalian yang maju ke depan. Berarti kelompok 1 dinilai oleh kelompok 2, kelompok 2 dinilai oleh kelompok 3, kelompok 3 dinilai oleh kelompok 4, kelompok 4 dinilai oleh kelompok 5, dan kelompok 5 dinilai oleh kelompok 1. Selain tugasnya memberikan pertanyaan dan menanggapi, juga harus menilai. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang budaya kearifan lokal dari Kuningan, yaitu Cingcowong. Pengertian Cingcowong. Cingcowong adalah sebuah ritual meminta hujan yang terdapat di desa Luragung, Luragung Lande. Cingcowong merupakan nama boneka sawah yang dalam bahasa Sunda disebut bebegik. Untuk boneka Cingcowong menyerupai orang-orang dengan rupa perempuan cantik. Cingcowong berasal dari kata cing, dari cuong, cowong. Kata cing dalam Kamus Bahasa Indonesia Sunda Indonesia memiliki arti yang sama dari kata cik, yang berarti coba dalam bahasa Indonesia. Kata cowong dalam bahasa Indonesia berarti biasa berbicara keras. Jadi dari segi bahasa, Cingcowong memiliki arti bisa berbicara keras. Cingcowong berasal dari kata cing, yang berarti teguh, dalam bahasa Indonesia artinya terka, dan cowong merupakan kependekan dari kata wong, yang dalam bahasa Jawa berarti orang. Maka dengan demikian jika disatukan kata Cingcowong tersebut memiliki arti coba, terka siapa orang ini. Fungsi Cingcowong adalah salah satu upacara ritual untuk meminta hujan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu ketika hujan tidak datang dalam waktu 3 bulan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan buat kelompok 5. Tujuan dari upacara Cingcowong itu apa sih? Silakan ditanggapi untuk kelompok 4. Ya, untuk tujuannya, keberadaan Cingcowong memiliki hubungan erat dengan kebutuhan dan ketergantungan manusia terhadap alam, yaitu kebutuhan manusia akan air sebagai sumber penghidupan. Pada intinya tradisi ini ditunjukkan untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya segera diturunkan hujan ketika terjadi kemarau berkepanjangan. Kalau Kuningan punya Cingcowong, di tempat Ibu ada namanya tradisi munjung. Munjung itu tradisi minta hujan, tetapi dengan cara membersihkan makam-makam leluhur. Kemudian kita berdoa di makam, dan itu dipercaya nanti akan diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditanyakan lagi? Cukup? Kalau cukup boleh ditutup, Farhan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang upacara adat kawin cai. Tradisi upacara kawin cai merupakan suatu tradisi turun-temurun masyarakat desa Babakan Mulya, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan ini untuk memohon kepada Yang Maha Esa dalam meminta diberikan cukup air atau hujan untuk mengaliri lahan pertanian dan kebutuhan hidup lainnya. Upacara adat kawin cai ini dilaksanakan pada saat bulan Oktober malam Jumat Kliwon, atau tepatnya pada musim kemarau panjang, karena sudah menjadi tradisi turun-temurun masyarakat desa Babakan Mulya
yang masih mempertahankan nilai tradisi masyarakat yang terdahulunya. Tujuan upacara adat kawin cai adalah memohon air hujan supaya lahan pertanian lebih subur serta kebutuhan hidup lainnya yang membutuhkan air dapat terpenuhi. Upacara ini wajib dilakukan saat terjadi musim kemarau panjang atau kondisi sangat sulit untuk mendapatkan air. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Maka untuk ditanggapi, kemudian bertanya dan memberikan penilaian. Penilaian itu bisa dari kekompakan, kemudian kejelasan materi yang mereka presentasikan, kan? Kemudian kesesuaian materinya, ya. Boleh, Dani? Filosofi tentang kawin. Filosofi upacara adat kawin cai adalah bahwa upacara kawin cai menyiratkan tingginya kesadaran masyarakat bahwa hidup manusia sangat tergantung kepada berkesinambungannya ketersediaan air. Apakah jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang seren tahun. Seren tahun. Istilah seren tahun berasal dari kata dalam bahasa Sunda serta yang artinya serah, seserahan, atau menyerahkan, dan tahun yang berarti tahun. Jadi, seren tahun bermakna serah terima tahun yang lalu ke tahun yang akan datang sebagai penggantinya. Fungsi dan makna seren tahun. Upacara seren tahun dilakukan untuk menghormati Nyi Po Haji sebagai sarana untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan harapan agar tanaman mereka tahun ini dan tahun berikutnya akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Izin menjawab pertanyaan Asep. Kapan dilaksanakannya upacara seren tahun itu? Setiap tanggal 22 bulan Rayagung atau bulan terakhir dalam perhitungan kalender masyarakat Sunda. Sudah jelas? Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, ada kearifan lokal apa aja yang sudah kalian diskusikan? Yang pertama ada apa? Seren tahun, upacara adat kawin cai, pesta dadung, cincowong, dan sabtonan atau panahan, ya. Itu merupakan kearifan lokal yang ada di Kuningan. Tentunya setiap daerah memiliki kearifan lokal yang berbeda sesuai dengan keadaan geografis dan kebutuhan alamnya, ya. Sekarang kita sudah di akhir pembelajaran. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Kita belajar materi apa? Betul, kearifan lokal. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Tentang? Ya, kita juga tadi mempelajari di mana ketika KTT G20 menampilkan kearifan lokal. Sekarang kalian akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Silahkan kalian buka handphonenya, buka Google-nya, kemudian masuk ke menti.com, kodenya 620452118. Kalian refleksikan pembelajaran hari ini. Mudah dipahami refleksinya, apalagi silakan refleksikan pembelajaran kita hari ini. Nambah pengetahuan banget, kemudian sangat mudah dimengerti, seru banget, menyenangkan, menambah wawasan, kemudian tidak membosankan. Nah, kemudian kalian juga tahu mengenai ada aplikasi Mentimeter, tahu nggak sebelumnya? Jadi baru sekarang ya pelajaran hari ini, dan menurut kalian itu tidak membosankan, menyenangkan, karena selama ini kita jarang menggunakan teknologi. Terima kasih untuk refleksi pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan masuk materi baru, yaitu pemberdayaan komunitas. Untuk
Dani boleh dipimpin doa sesudah belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.